Shalom teman-teman TSC, nggak kerasa ya kita udah lewat 1 minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga luar biasa ya dan tetap sehat selalu. Nah, buat teman-teman yang belum ikut cool, kita juga ada cool online loh. Jadi kita coolnya via Zoom. Buat teman-teman yang mau join bisa hubungi. Buat teman-teman yang rindu untuk memberi, bisa transfer ke rekening ini. Jangan lupa untuk cek juga konten kita yang lain di channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow IG kita. Sebelum kita mulai ibadah, yuk teman-teman kita siapin diri kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lihat sambil main handphone, main game, atau kita sambil makan, sambil tiduran. Kita siapin hati kita benar-benar buat ibadah seperti kita ibadah di gereja. Selamat ibadah teman-teman. Shalom TIC, akhirnya kita balik lagi ketemu di ibadah online. Aku harap kita semua bisa sehat-sehat aja di rumah. Terus kita harus tetap semangat untuk menjalani tanggung jawab kita, biar dimanapun Tuhan tempatkan kita tetap jadi berkat dan terang. Yuk teman-teman, kita siapin hati buat ketemu sama Tuhan, untuk dengerin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami, Tuhan, di tempat kami masing-masing, Tuhan, di kamar kami, Tuhan. Biarlah walaupun kami terpisah, Tuhan, tapi itu gak menghalangi hadirat Engkau bisa kami rasakan, Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang jagai hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu, Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biar kami tetap fokus duduk diam, Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap bertemu dengan Engkau. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu,
cinta. Biarlah namamu Tuhan, biarlah namamu Tuhan, yang layak ditinggikan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mau ngapain duit? Dari mana lu? Orang gue ngomong apa-apa. Lu kalau masuk kamar gua kan kalau nggak minjem pembalut ya minjem duit. Sekarang kan bukan tanggalan lu, ya berarti lu minjem duit kan? Oh, ayolah. Ayolah, aku mau ngedit sama Manu. Manu? Kan nama orang penyakit kulit. Ini first date lu kan? Iya. Ya udah kalau gitu dia yang bayar dong, kan dia cowok. Bentar gue dikira cewek matre dong. Ya enggak lah. Cowok kan pasti mau kelihatan keren, ganteng, tajir, romantis. Apalagi ini first date. Ya pasti dia yang bayar lah, malu gila kalau dia nggak bayar. Terus gue harus gimana dong? Ya udah nanti lu pura-pura mau bayar aja. Nanti kan dia pasti juga bilang nggak usah. Udah deh beres.
mau minjem duit nggak usah pura-pura baik deh. Aduh, gue tuh ngomong juga belum loh. Tapi lu udah pikiran negatif ke gue. Biasa gue minta tolong ambilin minum doang sampai dehidrasi guanya. Nggak lo ambilin. Man, ambilin gue minum dong man. Udah mau dehidrasi gue nih man. 2 hours later. Udah gitu. Dari tadi lu lulus paha lu mulu. Biasanya orang lulus paha tuh mau minjem duit. Enggak, gue gak halus paha. Oke, iya. Gue mau minjem duit 300.000. Gue mau ke date sama Pauline. Dan please bro, akhir bulan gue ganti. Duh, gue bukannya pelit atau gak punya duit man. Tapi buat apa sih lu bayarin cewek ngedate? Itu kan udah jadi kewajiban cowok bayarin cewek. Lu gak tahu sekarang udah era modern. Cewek tuh sekarang maunya ada kesetaraan gender. Gimana kesetaraan gender maksudnya gimana? Duh, cewek bisa tersinggung kalau lu bayarin. Mereka tuh merasa bisa bayarin dari mereka sendiri. Cewek independen tuh begitu man. Jadi gue harus gimana dong? Terserah deh lu maunya gimana. Yang penting jangan pernah bikin wanita independen tuh tersinggung. You look so beautiful. Thank you. How do I look? Well, it looks nice on you. Thanks. Isi bapak ibu ini bilnya. Oh, iya. Biar gue aja. Gak apa-apa, gue aja. Oh, oke. Iya, gue tahu lu wanita independen kan, lu cewek mandiri dan jadi lu akan tersinggung kalau misalkan gue bayarin lu kan. Tapi kalau mau jadi cowok romantis mungkin di saat yang tepat. Oh enggak. Gue nggak mau lu merasa berhutang sama gue karena hal kayak gini. Enggak, gue ngerti kalau lu tuh cowok romantis. Iya, gue ngerti gue romantis, tapi maksudnya emang lu nggak mau ada kesetaraan gender gitu? I mean, kan lu mau kita setara dan disamakan. Ya kecuali lu bukan cewek yang kayak gitu. Iya, ada benernya juga. Cuman cowok kan harus treat ceweknya baik sekali kan. Iya, tapi lu bukan tipe cewek yang selalu berharap dibayarin kan? Ya enggak juga, tapi mungkin kali ini aja. Emangnya lu nggak mau kelihatan jadi cewek independen? Emangnya lu nggak mau impress gue? Gimana bilnya kalau dibagi 2 aja? Cewek independen. Romantis. Oke, sorry gue salah. Next date, it's on me. Enggak apa-apa. Gue juga nggak mau kok dicap jadi cewek matre. Enggak. Seharusnya cowok yang bayar. So, next date, I insist it's on me. Piring lagi. Gue bukan jadi metri. I insist. Shalom teman-teman Daisy, gimana kabarnya? Ya ampun, seneng banget masih bisa ketemu sama teman-teman semua meskipun dalam virtual, meskipun dalam ibadah online gitu ya. Tapi kita semua masih bisa sama-sama ibadah, sama-sama ketemu Tuhan melalui ibadah online ini. Nah teman-teman gimana kabarnya? Aku berharap semua baik-baik saja. Mungkin ya udah bulukan, udah jamuran, udah bosen banget di rumah. But anyway, aku berharap semua dalam keadaan yang baik-baik. Kalau aku sendiri, aku baru sekitar 1,5 bulan full di rumah aja. Karena kemarin masih kerjanya, selang-seling masih masuk ke kantor gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang sekolahnya sudah diliburkan mengikuti aturan pemerintah, udah lebih dari 3 bulan kali ya di rumah aja ya. Sekitar 3 bulan lah ya di rumah aja. Semoga masih bertahan karena PSBB Jakarta masih diperpanjang gitu ya. Aku di Tangsel juga masih diperpanjang PSBB-nya. Anyway, kalau misalnya teman-teman lihat Instagramnya TAC di minggu ini, kita ada upload poster buat bulan ini. Ngasih tahu tema kita bulan ini tuh akan bicara tentang apa sih? Dan bulan ini kita akan ngomongin tentang seasons atau musim. Nah, kalau di dunia ini kita tahu ada 4 musim ya. Ada musim dingin, musim semi, panas, terus gugur. Nah kalau di Indonesia atau negara-negara tropis sendiri kita punya 2 musim. Ada musim panas sama musim panas banget. Enggak deh, di Indonesia sendiri kita ada 2 musim. Ada musim hujan dan juga musim panas. Nah musim ini apa sih? Nah kalau secara KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, musim itu adalah waktu tertentu yang bertalian dengan keadaan iklim. Nah intinya adalah pembagian waktu berdasarkan iklim gitu ya.
Nah, tapi jelas yang mau kita bahas, yang mau TAC bahas di bulan ini bukan bahas tentang musim yang itu. Nah, kita akan bahas tentang musim dalam hidup setiap kita. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita membaca ayatnya dulu yuk. Kita baca di Pengkhotbah 3. Oke, kita baca kitab Pengkhotbah. Kebetulan ada beberapa yang cerita sama aku kalau misalnya mereka habis baca kitab Pengkhotbah tuh kayak merasa semua ini tuh hidup tuh sia-sia, Ci. Gitu ya, kalau udah baca Pengkhotbah dari awal sampai habis tuh rasanya begitu gitu pengen ngomongnya. Nah, kita mau cari tahu sedikit nih, Pengkhotbah itu siapa yang nulis sih? Pengkhotbah ini dipercaya yang nulis adalah Raja Salomo. Kenapa Raja Salomo? Emang di sana tidak dijelaskan, tidak disebutkan secara gamblang gitu ya. Aku Raja Salomo gitu, enggak. Cuma di situ dibilang bahwa banyak hal yang mengindikasikan itu ditulis oleh Raja Salomo gitu ya. Ngomongnya tentang aku dulu begitu berhikmat, ngomongin tentang kekayaan dan segala macam. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, kitab Kidung Agung itu ditulis sama Raja Salomo di masa mudanya dia. Terus kitab Amsal itu ditulis di masa pertengahan umur, dan kitab Pengkhotbah ini di akhir hidupnya. Dan Pengkhotbah ini secara keseluruhan bahas tentang betapa sia-sianya hidup sih kalau misalnya kita melewati tanpa Tuhan. Hidup tuh akan berjalan cepat sekali kalau kita hidup dengan sembarangan gitu ya. Nah, kita balik lagi ke Pengkhotbah 3. Nanti teman-teman bisa baca dan renungkan lengkapnya. Tapi hari ini aku mau ajak teman-teman baca di Pengkhotbah 3 ayat 1. So, siapin Alkitabnya, kita mau baca sama-sama ya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Aku baca sekali lagi ya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Nah, jadi kalau teman-teman nanti baca sampai satu pasal ini sampai habis gitu ya, ini bahas tentang ada waktu untuk segala sesuatunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk gitu ya, kayak sekarang lagi pandemi seperti ini. So, poin pertama dari sharing aku siang hari ini adalah teman-teman harus ingat bahwa ada waktu untuk segala sesuatu di dalam hidup kita. Dalam hidup kita tuh ada musimnya, ada waktu demi waktu yang harus kita lewati dan semuanya tuh berbeda. Gitu ya. Secara manusia biasa, secara biologis dan secara sosial pun ada waktu yang emang kita harus lewati gitu ya, terlepas dari kekristenan, terlepas dari kerohanian. Ada waktu untuk kita masuk TK, ada waktu untuk kita masuk SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, dan seterusnya gitu ya. Jadi ada waktu untuk segala sesuatunya. Nah, setiap dari kita akan mengalami setiap waktu ini. Setiap dari kita akan mengalami musim ini secara bertahap. Nggak bisa terlewati begitu saja, nggak bisa dilompatin gitu ya. Tapi Ci, kalau sekolah kan bisa akselerasi. Enggak, maksudnya bukan seperti itu ya. Tapi misalnya kita tahun ini ulang tahun ke-15 nih, nggak bisa tiba-tiba tahun depan kita ulang tahun ke-30 tuh nggak bisa. Karena ada satu waktu yang harus kita lewatin, dan setiap waktu itu membutuhkan diri kita dalam versi yang berbeda. Sama seperti kalau misalnya kita main game. Kalau kita main game, ada level yang harus kita lewatin, dan semakin level itu akan semakin sulit dan membutuhkan diri kita yang dilengkapi dengan lebih baik. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh nih dalam keadaan COVID-19 seperti sekarang, kita semua menghadapi badai yang sama, bener ya. Ada badai COVID-19, ada badai nggak bisa kemana-mana, ada badai susah lah, pokoknya sekarang jadi banyak protokol kesehatan sih dan segala macam. Tapi kapal yang dimiliki setiap orang itu bisa beda-beda. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah di yang satu itu ada teman-teman yang masih sekolah yang merasakan bahwa oh ini nggak seberapa besar kok dampaknya, oh ini kayak ya udah masih yang ya emang nggak enak sih di rumah aja, tapi ya sekolah masih jalan, sekolahnya online, ujian tetap jalan, makin susah sih ujiannya karena dibikin online-nya. Nah, tapi everything just fine. Tapi di sisi lain ada orang lain juga yang mengalaminya bahwa mungkin teman-teman yang udah pada kerja gitu ya mengalami bahwa oh potong gaji nih, oh nggak dapat uang transport nih sekarang, oh THR-nya kemarin dicicil nih, atau yang paling parah mungkin ya aku diberhentikan dari kerjaan gitu ya. Anyway, maka dari itu aku bilang bahwa semua orang itu mengalami waktu yang beda-beda gitu ya, dan ada waktu untuk segala sesuatunya. So pertanyaannya, apa yang harus dikerjakan sih?
Nah, jadi pertanyaan ini pun jawabannya akan beda-beda juga, tergantung dari apa yang sedang teman-teman alami. Gitu ya. Jadi kita masuk poin ketiganya, bahwa penting untuk mengetahui dan menangkap apa sih kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ini misterius, benar. Tapi kita bisa loh nanya dan minta arahannya Tuhan, minta tuntunannya Tuhan, kemana sih kita harus melangkah, kemana sih kita harus berjalan dalam apa yang sedang kita hadapi saat ini. Gitu ya. Hubungan dan perjalanan kita sama Tuhan itu sistemnya dua arah. Betul, Tuhan ini pengen dan dia akan selalu kasih yang terbaik buat kita. Tapi kita pun juga harus mengerjakan bagian kita. Gitu ya. Misalnya Tuhan bisa aja tiba-tiba kasih depan rumah kalian sekarang uang sekantong gitu ya. Terus tapi ya apa gitu yang akan kita kerjakan? Kalau setelah itu kita cuma ambil uang itu buat beli diamond di game, atau cuma buat beli voucher game, atau buat difoya-foyakan begitu saja, itu kan sama aja bohong gitu ya. Karena itu kita pun harus kerjakan bagian kita. Tubuh manusia itu didesain buat terus bergerak, buat aktif dan buat produktif. Karena itu buat dari setiap kita jangan stop untuk mengerjakan sesuatu. Kerjakan apa yang didapati di tangan kita saat ini. Kerjakan bagian kita saat ini. Kalau emang teman-teman tugasnya saat ini adalah untuk belajar, ya do it, belajar. Kalau teman-teman saat ini tugasnya adalah bantu mama papa di rumah, kerjakan, bantuin mama papa di rumah. Tuh, jangan sampai kita melewati waktu sekarang ini begitu aja. Yang perlu teman-teman ingat, seperti yang tadi aku udah bilang di awal, bahkan secara musim yang ada di iklim ini nih, yang ada di dunia ini pun semua ada masanya, bener dong. Gak bisa terus-terusan sepanjang tahun musim dingin, gak bisa terus-terusan sepanjang tahun musim panas, itu gak bisa. Karena itu kita pun demikian, dalam musim kehidupan setiap kita pun ada waktunya, ada saat dimana akan berganti lagi dan berganti lagi. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat lagi di COVID-19 di tahun ini, itu cepet banget kan, maksudnya selalu ada yang berubah. Dari awal kita mikir bahwa Indonesia kebal nih, kayaknya gak kena deh. Itu berubah jadi darurat nasional, berubah lagi jadi PSBB, berubah lagi akan jadi new normal gitu ya di dalam bulan-bulan ke depan. Dan ini pun akan terus berlalu. Mungkin nanti 1-2 tahun lagi kita akan merasakan bahwa ya new normal itu adalah sesuatu yang sehari-harinya kita akan mikir bahwa dulu kita nggak perlu loh kemana-mana pakai cuci tangan, dulu kita nggak perlu loh setiap ada yang pernah bikin bercanda kayak gini. Dulu kalau misalnya kita makan di restoran tuh, kalian tahu kan kalau misalnya pesen es teh atau es teh manis gitu kan gelasnya pasti berembun gitu kan, atau jus jeruk deh yang lebih elit gitu ya. Nah itu kan biasanya kita cuci tangan kan meper dari situ aja ya. Sekarang kan nggak bisa gitu ya. Jadi ada sesuatu yang akan terus berubah, ada sesuatu yang akan terus berjalan. Jadi kalau teman-teman nggak berjalan, teman-teman yang waktunya stop sendiri, itu kalian akan kelewatan. Bukan kalian deh, kita semua termasuk aku, kalau aku diam aja pun aku akan kelewatan sama teman-teman yang terus bekerja, teman-teman yang terus berjalan, teman-teman yang terus berkarya gitu. Jadi hari ini aku mau remind bahwa stop untuk males-malesan, stop untuk tidak mengerjakan bagian kita yang terbaik di musim yang sedang kita jalani gitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh main game gitu sih, kita nggak boleh main sosmed gitu, kita nggak boleh buka TikTok gitu. Boleh, gue nggak bilang nggak boleh, tapi ingat bahwa itu bukan hal yang utama, bukan hal yang prioritas. Kecuali kalau kalian emang pengen bikin game, kecuali kalau kalian emang pengen jadi influencer yang bener, yang baik dan benar, yang diseriusin, it's okay gitu. Tapi ketika itu bukan prioritas kalian, ketika itu bukan tugas dan tanggung jawab utama kalian, coba kalian sadari bahwa ingat untuk kerjakan yang terbaik di musim ini, karena musim ini pun akan berlalu begitu saja dengan sangat cepat. Teman-teman ingat gak sih ada cerita di Alkitab yang bahas tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Ingat ya. Kalau misalnya teman-teman mau baca, nanti bisa dibuka di Matius 21. Jadi ceritanya one day Tuhan Yesus lagi jalan sama murid-muridnya, terus dia lapar, terus dia ngeliat satu pohon ara, kemudian dia samperin dan pengen cari buahnya, tapi ternyata tidak ada. Akhirnya dikutuk biar jadi kering, dan akhirnya beneran kering dan mati si pohon itu. Ya. Nih, kalau kita mikir secara logika, ketika kita pengen ngambil buah dari satu pohon, kita akan cari pohon yang rimbun, yang kelihatan emang punya buah, atau pohon yang mati sih? Pasti kita akan cari pohon yang rimbun, bener dong ya? Jadi logically speaking, yang Tuhan samperin adalah pohon ara yang rimbun, yang emang sekiranya ada buahnya gitu, tapi ternyata nggak ada. So, tapi pertanyaannya kan balik lagi dong, ya kalau emang itu bukan musimnya gimana? Gitu kan? Tapi
dari ayat ini salah satu poinnya adalah kita harus bisa berbuah di setiap musim yang kita alami. Jangan sampai cuma seperti pohon ini doang, kita cuma rimbun, cuma lebat, cuma kelihatannya doang, tapi ternyata nggak ada buahnya. Nah, tapi di sisi lain kita harus ingat bahwa bisa aja buahnya itu kita nggak tahu kalau kita sudah menghasilkan buah, gitu ya. Jadi maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah pohon ini, misalnya aku bukan pohon, aku orang, tapi misalnya aku pohon gitu ya. Misalnya aku pohon buah aranya, aku nggak akan tahu kalau misalnya buah yang aku hasilkan itu manis atau enggak. Tugas aku adalah aku menghasilkan buah. Sama seperti teman-teman, mungkin teman-teman nggak ngerasain nih, aku udah belajar mati-matian, aku udah kerjakan sebaik mungkin di rumah, aku udah bantuin mama kok, iya oke, aku main game, tapi aku juga bantuin mama, tapi aku tetap dimarahin gitu. Aku mau pesan sama teman-teman, jangan menyerah juga buat keadaan seperti itu, karena buah yang teman-teman hasilkan, kalian nggak akan bisa tahu dan rasain itu sendiri. Tapi percayalah, ketika kalian sudah lakukan yang terbaik, ketika kalian sudah kerjakan bagian kalian, ketika kalian sudah menjalankan apa sih yang Tuhan mau dalam musim hidup kalian saat ini, percaya bahwa ada buah manis yang bisa dirasakan oleh orang lain. Mungkin bukan sekarang, tapi someday pasti ada. Ya. So, hari ini aku mau ingetin lagi buat teman-teman semua, ingat bahwa yang pertama adalah kita semua ini punya musim dalam kehidupan kita. Ingat ini, ada waktu untuk segala sesuatu, jadi jangan sampai kelewatan. Dan yang kedua adalah cari tahu apa sih yang harus kita kerjakan dalam musim ini. Ingat bahwa musim ini pun akan berlalu, kita nggak akan selamanya ada di dalam musim yang ini. Jangan sampai orang-orang sudah melangkah lebih maju, tapi kita tetap di bagian ini. Bukan maksudnya mau bandingin pencapaian kita sama orang lain, tapi ingat buat selalu kerjakan yang terbaik di musim yang kita hadapi saat ini. Ya, dan poin yang ketiga adalah selalu minta tuntunan Tuhan buat apa sih yang harus kita kerjakan di musim ini. Mungkin musim ini sulit, mungkin musim ini membingungkan, tapi jangan lupa buat selalu tanya ke Tuhan apa yang harus dan bisa kita kerjakan di dalam musim ini. Ingat bahwa minta urapan dan tuntunannya Tuhan itu sangat penting buat setiap dari kita. Jangan sampai kita berjalan dengan keangkuhan kita sendiri, jangan sampai kita berjalan dengan kesombongan kita sendiri. Kita merasa bahwa gue kemarin gak doa, terus hari ini gue bisa bangun dengan nafas yang segar lagi kok, nothing happen gitu. Tapi jangan sampai hal-hal seperti ini yang kita bangun dari, kita merasa kecil, gak doa sekali itu kecil banget. Mungkin doa tuh udah sesuatu yang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu ya. Udah sering banget, dan aku gak merasakan ada efek apapun gitu, Ci. Aku gak doa sekali gak apa-apa kok. Aku bohong ke mama papa sekali gak apa-apa kok. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi sama seperti segala sesuatu, yang setia dalam perkara kecil dapat perkara besar. Setia dalam musim kalian yang kecil, kalian akan dapat musim yang lain yang lebih besar, yang butuh kalian dalam versi yang lebih besar, dan kalian pun akan dapat menghasilkan buah yang jauh lebih besar lagi gitu. Hidup ini setiap musim harus kita jalan dengan baik, karena kita hidup bukan buat diri sendiri aja, tapi juga buat orang lain juga. Jadi ingat pesan aku hari ini, ingat bahwa kita semua punya musim. Ingat kita harus kerjakan yang terbaik, dan kerjakan yang terbaik tentu saja sesuai dengan tuntunan dan arahannya Tuhan. Betul sekali, puji Tuhan ya. Oke, so jangan kelewatan musimnya teman-teman. Musim ini gak akan selamanya ada, musim ini pun akan berlalu. Ayo kita kerjakan yang terbaik. Kita mau tutup dalam doa yuk. Tuhan, terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan, kami masih boleh bisa sama-sama ketemu Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, aku mengucap syukur Tuhan buat setiap dari kami Bapak. Aku mengucap syukur Tuhan buat setiap teman-teman yang nonton ini Tuhan, dimanapun mereka berada Bapak. Bapak, aku mau berdoa Tuhan, kami percaya Bapak ada setiap musim yang harus kami lewatin dalam hidup setiap kami Bapak. Ajar kami Tuhan untuk bisa bijaksana Tuhan, buat bisa kerjakan yang terbaik Bapak buat apa yang kami dapati saat ini Tuhan, buat apa yang musim apapun yang kami jalani saat ini Tuhan. Ajar kami buat bisa lakukan yang terbaik, minta tuntunannya Tuhan. Bapak, ampuni kalau kami jalan sendiri Tuhan, ampuni kalau kami sombong Tuhan, kami egois Bapak. Tapi ajar kami Tuhan, hari ini Tuhan kami janji Bapak,
Kami mau datang Tuhan, kami mau kasih yang terbaik Bapa, kami mau kerjakan yang terbaik Tuhan buat setiap musim ini Tuhan. Terima kasih Bapa, aku lepaskan berkat Tuhan buat setiap teman-teman yang nonton hari ini Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, sekolah Bapa, pekerjaan mereka Tuhan, kuliah mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, apapun yang mereka usahakan saat ini Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, biar Kau sendiri yang jamah Bapa, Kau sendiri yang tutup bungkus mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biar mereka bisa lewatin setiap musim yang ada dan keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus keluarga mereka Tuhan, tutup bungkus dimanapun mereka berada Bapak, tutup bungkus kediaman mereka Bapak. Biar kalau ada yang sakit saat ini Tuhan, biar Kau juga tutup bungkus dengan biru-biru darah-Mu Bapak. Kau percaya Kau yang sembuhkan mereka saat ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, biar ada damai sejahtera Bapak, ada hikmat Tuhan, kebijaksanaan Bapak, biar bisa kami lewati Tuhan pandemi ini Tuhan, masa sukar ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu aja Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you teman-teman. Happy Sunday, God bless. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini ya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus cek juga di video kita yang lain, itu ada konten-konten yang lainnya yang semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah!